2021-10-16. Di sini saya akan membahas materi mengenai land management. Pengertiannya, land management adalah telah menjadi alat manajemen universal untuk memberikan nilai dan mengoptimalkan proses kerja. Kemudian ada beberapa manfaatnya, kelebihan atau keuntungan utama yang dapat dimanfaatkan manajer. Yang pertama itu adalah harus fokus dulu. Fokus dengan menerapkan land, Anda akan dapat mengurangi aktivitas limbah. Karena itu, tenaga kerja Anda akan fokus pada kegiatan yang membawa nilai dan juga meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Ketika karyawan fokus pada memberikan nilai, mereka akan lebih produktif dan efisien karena mereka tidak akan terganggu oleh tugas-tugas yang tidak jelas. Dan juga proses lebih cerdas, yaitu sistem tarik. Dengan membuat sistem tarik, Anda hanya dapat mengirim pekerjaan jika ada permintaan aktual. Jadi yang mengarahkan ke yang berikutnya. Kemudian juga ada penggunaan sumber daya yang lebih baik, yaitu ketika produksi Anda didasarkan pada permintaan aktual, Anda hanya akan dapat menggunakan sebanyak mungkin sumber daya yang telah diperlukan. Selanjutnya ada beberapa prinsip dasar, yaitu ada 5. Yang pertama, identifikasi nilai apa yang berusaha dilakukan oleh setiap perusahaan. Kemudian pemetaan aliran nilai, yaitu FSM. Yang ketiga, buat alur kerja. Yang keempat, buat sistem tarik. Dan yang kelima adalah perbaikan. Selanjutnya ada waste of inventory, yaitu inventory waste atau pemborosan yang terjadi karena inventory adalah akumulasi dari finished good, yaitu barang jadi, WIP barang setengah jadi, dan bahan mentah yang berlebihan di semua tahap produksi sehingga memerlukan tempat penyimpanan, modal yang besar, orang yang mengawasinya, dan pekerjaan dokumentasi. Waste of transportation. Waste atau pemborosan yang terjadi karena tata letak, yaitu layout, juga produksi yang buruk, pengorganisasian tempat kerja yang kurang baik, sehingga memerlukan kegiatan pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Contohnya, letak gudang yang jauh dari produksi. Selanjutnya ada waste of motion. Jadi waste of motion itu terjadi karena gerakan-gerakan pekerja maupun mesin yang tidak perlu dan tidak memberikan nilai tambah terhadap produk tersebut. Contohnya, peletakan komponen yang jauh dari jangkauan operator sehingga memerlukan gerakan langkah dari posisi kerjanya untuk mengambil komponen. Selanjutnya ada waste of waiting, yaitu saat seseorang atau mesin tidak melakukan pekerjaan, maka status tersebut disebut menunggu. Nah, menunggu bisa dikarenakan proses yang tidak seimbang sehingga ada pekerjaan maupun mesin yang harus menunggu untuk melakukan pekerjaannya. Adanya kerusakan mesin, yaitu suplai komponen yang terlambat, hilangnya alat kerja, ataupun menunggu keputusan atau informasi tertentu. Selanjutnya ada waste of overproduction, yaitu karena terjadi
terjadinya berlebihan produksi baik yang berbentuk finished good yaitu barang jadi maupun barang setengah jadi, tapi tidak ada order atau pesanan dari customer. Jadi beberapa alasan akan adanya overproduction yaitu kelebihan produksi, antara lain waktu setup mesin yang lama, kemudian ada kualitas yang rendah atau pemikiran just in case, yaitu ada yang memerlukannya. Selanjutnya ada waste of over processing, yaitu tidak setiap proses itu bisa memberikan nilai tambah bagi produk yang diproduksi maupun customer. Proses yang tidak memberikan nilai tambah ini merupakan pemborosan atau proses yang berlebihan. Contohnya, proses inspeksi yang berulang kali, juga proses persetujuan yang harus melewati banyak orang, dan proses pembersihan. Selanjutnya ada waste of defects, yaitu kerusakan. Pemborosan ini terjadi karena buruknya kualitas atau adanya kerusakan sehingga diperlukan perbaikan. Jadi hal ini akan menyebabkan biaya tambahan yang berupa biaya tenaga kerja, komponen yang digunakan dalam perbaikan, dan biaya-biaya lainnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan.